Sistem pernapasan manusia. Pada sistem pernapasan manusia, kita akan mempelajari yang pertama, struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Yang dalamnya, yang pertama ada organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia terdiri dari yang pertama hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Selanjutnya faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang atau posterior rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring atau superior. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Yang ketiga, laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Yang keempat, trakea. Trakea adalah saluran pernapasan yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia sendiri pada dinding trakea adalah untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Selanjutnya bronkus. Pada bagian paling dasar dari trakea bercabang menjadi dua. Percabangan trakea tersebut disebut dengan bronkus. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Selanjutnya bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Selanjutnya paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulma dexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulma sinister yang terdiri atas 2 lobus. Selanjutnya alveolus. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipi. Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Selanjutnya mekanisme pernapasan manusia. Mekanisme pernapasan manusia ada dua, yaitu mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi, yang dimana kedua mekanisme tersebut melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan juga rongga perut, di mana pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, frekuensi pernapasan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan, di antaranya umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan juga aktivitas tubuh. Selanjutnya, volume pernapasan. Volume pernapasan manusia terdiri dari beberapa macam. Di antaranya pertama ada volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa. Volumenya sekitar 500 ml. Yang kedua, volume cadangan ekspirasi, merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa.
volumenya sekitar 1.500 ml. Yang ketiga, volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Volumenya sekitar 1.500 ml. Yang keempat ada volume residu, yaitu volume udara yang masih tersisa dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volumenya sekitar 1.000 ml. Yang kelima, kapasitas vital paru-paru, yaitu total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi, di mana kapasitas vital paru-paru volumenya sekitar 3.500 ml. Yang keenam atau yang terakhir yaitu kapasitas total paru-paru, yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru yaitu volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu. Volumenya sekitar 4.500 ml. Selanjutnya, banyak sekali gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, influenza. Yang kedua, tonsilitis. Yang ketiga, faringitis. Yang keempat, asma. Yang kelima, pneumonia. Yang keenam, tuberkulosis. Dan yang ketujuh, kanker paru-paru.